yang paling berkesan nih, apa yang kamu rasain selama kamu di proses karantina selama 3 bulan tersebut? Ada nggak nih hal yang paling berkesan menurut kamu, Rehan? Menurut Rehan sendiri yang paling berkesan itu public speaking, Kak. Dari awal Rehan masuk BGD itu awalnya tuh belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong gimana nih? Belum terlalu lancar, Kak. Selamat datang di channel KM3,5 Podcast Pakamtek Palembang. Hai Pak Hamster, kembali lagi sama Mbak Wina di podcast KM3,5 Palembang. Di podcast kali ini kita kedatangan bujang gadis dari SMA 18 Palembang. Ayo, kalian penasaran kan Mbak Wina kedatangan siapa? Halo kakak-kakak, boleh dong kenalin dulu siapa namanya? Aku sebagai gadis favorit Dallas 2024. Dan saya Rehan Ali Karisma sebagai bujang favorit Dallas 2024. Oke, kakak-kakak ini udah nyempatin waktunya di tengah-tengah libur ya, libur sekolah buat Iya. datang ke Palkomtek. Terima kasih banget loh. Oke, Keisha dan Rehan, kegiatannya saat ini selain mengikuti sekolah sama bujang gadis di Dallas itu apa aja nih? Kegiatannya di luar sekolah sama di luar bujang gadis, ada nggak kira-kira? Dari Keisha dulu boleh? Kalau Keisha sendiri itu setelah di luar sekolah mungkin latihan taekwondo setiap taekwondo. malam Kamis dan hari Minggunya, dan kemudian di hari Kamis pada siang harinya mungkin Keisha nari juga di sanggar. Oh, sanggar juga. Sangat padat ya Pak Komster ya aktivitasnya. Dan ini anak taekwondo juga. Jadi hati-hati ya buat kalian yang di luar sana yang udah lirik-lirik Keisha dari tadi, nanti bakal dibanting sama Keisha. Hati-hati loh. Kalau Rehan sendiri ada nggak nih kegiatannya selain sekolah sama bujang gadis? Ada, Kak. Apa tuh? Kamu udah tahu? Kalau baru-baru ini ikut latihan tembak sama latihan biliar juga. Latihan tembak. Pengen jadi atlet tembak nih kayaknya. Latihan tembak di mana, Rehan? Di ini, Kak, di TVRI, Kak. Oh, TVRI. Keisha tadi sanggar ya. Sanggarnya itu memang aktif nari, sering event-event atau gimana? Atau memang sekedar hobi aja? Itu sanggar untuk event-event kayak ada pagar pengantin dan Nikahan semacamnya. ya. Oh, jadi ketika mereka butuh, memang mereka nanti butuhkan kalian kayak gitu. Sanggarnya sanggar apa kalau boleh tahu? Sanggar Mahliga di Demang Lebar Daun. Di Demang Lebar Daun. Yang satu ini taekwondo, udah jago nari, taekwondo juga, udah berprestasi, jadi kepilih jadi bujang dan gadis favorit. Rehan juga aktif di biliar sama tembak ya. Nah, buat kalian hati-hati nanti ditembak sama Rehan loh. Berarti Keisha dapat pasangan di bujang gadis itu yang bisa jagain nantinya. Keisha bisa taekwondo, Rehannya bisa nembak orang, ya nggak? Nggak gitu Mbak konsepnya. Oke, di acara grand final kemarin kan menjabat lulus nih, udah pengumuman ya. Kemarin terpilih sebagai bujang dan gadis favorit. Gimana tuh perasaan kalian setelah kepilih? Setelah mungkin prosesnya tuh panjang ya untuk sampai di titik yang dimana kalian dinyatakan jadi bujang dan gadis favorit. Itu gimana tuh perasaan kalian ketika udah disebutin Keisha dan Rehan menjadi bujang dan gadis favorit SMA Negeri 18 Palembang? Mungkin kami senang, terus juga yang pastinya di grand final itu disupport dengan orang tua, teman-teman terdekat, serta orang-orang tersayang. Oke, by the way ya teman-teman, Mbak Wina juga nonton kemarin grand final bujang gadis Dallas dan acaranya itu super luar biasa, keren banget. Oh, beda dari sekolah-sekolah yang pernah Mbak Wina datangi sebelumnya. Kalau Rehan sendiri gimana tuh perasaannya? Kalau dari Rehan sendiri ya sudah cukup puas dengan hasilnya, dikarenakan sudah melewati karantina 3 bulan. Karantina juga Iya, ya? Oh, karantina 3 bulan. Karantinanya itu nginep atau gimana? Tidak, Kak, itu seperti berlatih catwalk, public speaking, serta diajarkan table manner juga. Iya ya, kemarin pakai Iya. heels yang setinggi. Nah, iya. Kayak cewek-cewek ya. Sampai lihatnya tuh awas jatuh. Tapi hebat loh kalian. Umur masih muda-muda, kelas 10 ya? Iya. Kelas 10 masih muda-muda, udah pada punya bakat semua. Berarti udah siap dan punya bekal nanti untuk terjun langsung ke dunia kerja. Walaupun dari lulusan SMA ya. Iya. Oke.
untuk perjalanan kalian ini kan panjang nih, kayak kata Rehan tadi ada karantina selama 3 bulan, terus pelatihan catwalk, terus tata bicara, terus table manner, berarti sangat detail ya untuk Iya. perilaku dan tindakan kalian tuh sangat dinilai banget kan? Dari cara kalian ngomong, cara kalian makan, jalan, bahkan gerak-gerik kalian pun pasti dinilai saat karantina itu. Oke, hal yang paling berkesan nih, apa yang kamu rasain selama kamu di proses karantina selama 3 bulan tersebut? Ada nggak nih hal yang paling berkesan menurut kamu, Rehan? Menurut Rehan sendiri yang paling berkesan itu public speaking, Kak. Dari awal Rehan masuk BGD itu awalnya tuh belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong gimana nih? Belum terlalu lancar, Kak. Oh, belum. Iya, Terlalu di depan iya. orang. Oh, di depan orang, bukan berarti nggak bisa ngomong bisu ya teman-teman ya. Belum bisa ngomong tuh maksudnya belum pede ngomong di depan umum. Oke, terus gimana? Nah, terus selama 3 bulan itu Rehan dilatih dan juga rasa kepercayaan diri Rehan tuh meningkat, Kak, gitu. Meningkat menjadi lebih pede Iya, ngomong, lebih pede terus ngomong. kalau kayak berhadapan sama Mbak Wina yang belum pernah ketemu juga udah berani ya Udah sekarang berani, ya. ya, sekarang. Mungkin dulu nggak berani ya. Iya. Oke, kalau Keisha sendiri gimana tuh Kalau dari pengalaman? Keisha sendiri itu mungkin dari segi catwalk, terus juga segi manner, dan yang seperti apa kata Rehan tadi, yang darinya Keisha tidak bisa banyak bicara di depan orang, namun sekarang setelah Keisha memasuki Bujang Gadis Dallas ini, Keisha Terbiasa untuk ngomong di depan orang, Iya. bukan lagi ngomongin di belakang orang ya. Yes. Kalau komster ya, jadi ngomongin langsung di depan, nggak di belakang kayak yang lain ya. Oke. Perjalanan bisa jadi finalis dan lulus jadi Bujang Gadis Dallas sebagai bujang favorit dan gadis favorit di 2024 ini, apa memang hobi yang terpendam atau memang cuma iseng-iseng berhadiah? Iseng-iseng, biasanya kan kalau untuk pemilihan ini ada kakak-kakak tingkatnya keliling ya pas MPRS nawarin buat ikut Bujang Gadis kan. Apa memang kalian iseng-iseng aja nulis di kertas, atau memang kalian mendaftarkan diri kalian secara langsung, atau bahkan didaftarin sama temennya? Keisha dulu deh. Kalau dari Keisha sendiri itu, mungkin Keisha dari SMP itu sudah pengen banget untuk ikutin pageant-pageant kayak seperti Bujang Gadis Bujang ini. Gadis. Ya, alhamdulillah kesampean. Kesampean OSIS juga nggak dulu SMP? Untuk OSIS enggak itu. Nggak ikut. Berarti ini momen pertama Iya, kali momen pertama sekolah kali ikut Keisha ikut organisasi dan langsung jadi Bujang Gadis favorit. Kalau Rehan, Kalau untuk Rehan sendiri itu di support oleh orang tua, Kak. orang tua, berarti memang coba dulu aja Iya, gitu ya. coba dulu aja. Terus lulus. Terus lulus. Berarti dari SMP atau dari SD dulu nggak pernah ikut organisasi juga sama sekali? Enggak. Berarti kalian dulu ini memang benar-benar dari yang awalnya itu kan biasanya kan kalau Bujang Gadis itu banyak yang memang dari SMP, dari SD-nya mereka aktif di organisasi kayak OSIS atau mungkin kayak Esko. Kalau Esko kalian dulu ikut nggak Esko? Kalau dari Keisha sendiri itu Keisha ngikut paduan suara Pak. Di Dallas atau Di Dallas. Di Dallas. Oke, kalau Rehan? Kalau dulu itu ikut, tapi sekarang karena banyak kegiatan udah enggak lagi, Kak. Paduan suara juga? Beda, Kak. Apa? Futsal, Kak. Oh, futsal. Kirain paduan suara juga. Jadi suara apa namanya? Suara yang bass. Kan ada tuh kalau di padusnya. Mbak Wina juga dulu paduan suara loh. Kalau paduan suara kan suara 1, 2 sama suara bass ya ada kan kalau cowok. Oke, ngomong-ngomong tentang organisasi nih. Kan kalian baru kurang lebih belum sebulan ya dinyatain kalau kalian udah lulus menjadi bujang dan gadis favorit, tapi untuk karantinanya itu udah 3 bulan. Iya. Ya kan? Oke, enak dan gak enaknya ada di organisasi Bujang Gadis SMA 18 itu apa? Pak Komser, jangan mentang-mentang di sini ada seniornya ya, jadi agak tegang, nggak apa-apa. Enak dan gak enaknya itu pasti ada plus minusnya. Setiap semua organisasi itu ada plus minusnya. Pasti yang pastinya banyak plusnya karena kalian banyak belajar hal-hal baru dari organisasi tersebut. Apalagi sekarang kalian udah berani ngomong depan umum, terus udah pede juga. Kayak Rehan ini udah pede, jarang mau cowok zaman sekarang yang mau ikut Bujang Gadis. Iya. Terus bagaimana?
bagi Raihan kebanyakan enaknya Kak, seru juga Kak, terus yang dinanti-nanti itu pasti kenangannya Kak. Apa tuh kenangan apa yang enaknya tuh? Kenangannya itu berada di pas karantina Kak. Karantina gimana? Iya. Boleh dong diceritain sedikit karantina. Karantina itu semuanya harus bareng Kak, nggak boleh nggak bareng gitu Kak. Selama 3 bulan itu harus bareng terus kita Kak. Oh, 3 bulan itu ada space, berarti setiap karantina itu after kalian pulang sekolah atau gimana? Ada pulang sekolah. Oh, pulang ada sekolah. libur. Pas libur itu kalian benar-benar dari pagi ya? Iya. dari pagi. Tapi bagus loh, Iya. karena jarang ada memang karantina yang dididik benar-benar kayak yang diajarin tata bicara. Karena kalau kalian mau belajar sendiri itu biayanya cukup mahal, Iya. bener kan? Jadi kalian harus berterima kasih kepada para senior kalian yang udah sabar, yang udah mendidik kalian dari kalian memang belum bisa belum bisa ngomong ya kan ya, Iya. tapi belum pede ngomong, nggak bisa make up mungkin Keisha, terus juga dari yang nggak bisa jalan pakai heels, nggak bisa. Kalau yang nggak enaknya apa nih Rehan? Bisik-bisik aja kalau nggak sama Mbak. Nggak enaknya tuh pas ini bukan nggak enak dari kakaknya ataupun dari BGD Kak. Karena ini kemarin itu kesalahan Raihan sendiri Kak, karena kecapean nggak bisa membagi waktu. Jadi Raihan kemarin itu sempat drop Kak, sakit selama 1 bulan hampir Kak masuk rumah 1 sakit, Kak. bulan. Iya itu yang nggak enaknya tuh Kak. 1 bulan. Jadi cara kalian bagi antara waktu sekolah sama karantina tuh gimana tuh cara bagi waktu? Nah, kalau cara bagi waktu Keisha itu kayak kita tuh sekarang harus kayak pinter-pinter memanage waktu aja, dimana waktunya kita belajar, dimana waktunya kita bertemu dengan angkatan kita yang organisasi ini. Oh gitu. Kalau Rehan gimana tuh? Kalau untuk Raihan sendiri, kalau sekarang itu ya harus pinter-pinter sih Kak, mendahului organisasi sama sekolah dulu yang terpenting. Iya. Berarti kemarin tuh pas karantina tuh kalian sempat pulang sekolah tuh langsung latihan ya, Iya, Kak. dan fisik kayak gitu. Terus juga pulangnya malam mungkin. Mungkin sekitar jam 5:30 mungkin ya. Mungkin nanti buat adik-adik kelas yang mau masuk SMA 18 menjadikan kalian tuh motivasi, karena anak-anak zaman sekarang seperti yang kalian tahu itu mereka pikir organisasi itu cuman sekedar organisasi. Oke, Keisha dan Rehan boleh dong kasih motivasi buat teman-teman di rumah yang pengen masuk, mungkin ingin ikut Bujang Gadis Sekolah, mungkin mereka terhalang sama opini-opini di sosmed yang mungkin ya yang katanya ngabisin waktu aja, nggak dapet apa-apa. Boleh dong kasih motivasinya buat teman-teman di rumah. Itu gimana tuh solusinya? Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru dan ambillah kegiatan hal positif tersebut. Rehan. Menurut Raihan, kalau ada hal yang negatif itu tidak usah didengarkan dan ambil saja hal positifnya. Hal positifnya itu banyak Kak, pastinya Kak. Banyak benefitnya juga. Apa untuk tuh diri kita. contohnya? Mungkin Rehan sendiri ngalamin tuh, pernah pasti kan di posisi dimana Rehan tuh ngerasa kalau ikut ini itu pasti nggak ada hasil, tapi di sisi lain Rehan punya pikiran positif sendiri, kalau nggak dicoba itu nggak tahu hasilnya. Ada nggak nih pengalaman Rehan sendiri? Belum sih Kak. Belum ya? Iya, baru kali ini Kak. Baru kali ini. Oke, jadi buat teman-teman di rumah, buat kalian yang mau pengen ikut organisasi, jangan pernah takut atau jangan pernah makan opini itu mentah-mentah ya. Iya. Jadi dicerna dulu apakah memang benar atau tidak, atau kalau kita nggak coba itu nggak tahu Iya. itu gimana rasanya. Buktinya Rehan dan Keisha ini yang awalnya mereka memang nggak pede buat ngomong, nggak pede buat jalan, nggak bisa jalan di depan umum yang cantik ya. Kalau jalan biasa kan mungkin bisa ya, tapi kalau Bujang Gadis itu kan jalannya itu tertata ya Iya, Kak? tertata. Tertata. Oke. Rehan dan Keisha, apa nih pendapat orang tua kalian ketika melihat kalian menjadi udah terpilih menjadi bujang dan gadis favorit di SMA Negeri 18 Palembang? Waktu itu kan ada para orang tua ya. Mereka juga nonton sampai selesai. Apa tuh pendapat mereka, terus tanggapan mereka ke kalian? Apakah ada kata-kata yang membuat kalian jadi lebih semangat dari sebelumnya, ataukah ada hal-hal yang lain?
pendapat dari orang tua kalian. Keisha dulu deh. Kalau dari orang tua Keisha sendiri itu pastinya senang, terharu, dan dulunya Keisha ini orangnya pendiam dan takut untuk bicara di depan umum. Setelah Keisha memasuki Bujang Gadis Dallas ini, Keisha berani bicara di depan umum. Oke, kalau Rehan? Untuk Raihan sendiri, untuk orang tua Raihan sendiri juga senang Kak dengan sudah menuruti kemauan orang tua Raihan. Nah, dan juga orang tua Raihan tuh tidak merasa sia-sia Kak gitu Kak. Sia-sia tuh dalam hal gimana tuh? Sia-sia seperti mendidik Raihan gitu. Oh, mendidik Rehan. Jadi yang pastinya kedua orang tua bakalan bangga Palkomster kalau kalian berani mencoba hal yang baru yang belum pernah kalian coba sama sekali. Contohnya kayak Rehan dan Keisha. Mereka berdua ini merupakan bujang dan gadis yang sama sekali belum ada pengalaman ikut organisasi sebelumnya. Di sekolah sebelumnya itu belum pernah ikut organisasi. Dan ini kali pertama kalian ya ikut organisasi. Betul. Dan dapat hal yang bisa menjadi pengalaman yang luar biasa pastinya. Oke, untuk ngomong-ngomong masalah bujang gadis nih SMA 18, kalian baru naik kelas 11 ya? Iya. Alasan kalian memilih SMA 18 jadi sekolah tujuan kalian tuh apa? Apa nih kira-kira? Dari Keisha itu mungkin Jarak rumah kah? Atau memang zonasi sekolah mengarah ke SMA 18 atau memang jalur undangan atau gimana? Kalau dari Keisha itu awalnya tuh ikut-ikut sama teman juga dan zonasi juga dari sekolah. Dari Karena sekolah. Keisha deket lumayan sama SMA 18 ini. Oh, SMA 18. Kalau Rehan? Kalau Raihan sendiri itu sebenarnya sebagai opsi kedua Kak. Opsi kedua, karena opsi pertamanya tidak memungkinkan Iya, ya. tidak memungkinkan. Jadi, oke, opsi kedua dan alhamdulillahnya ini dampaknya sangat positif Iya, ya. sangat positif. Mungkin di opsi pertama itu belum tentu bisa jadi seperti Jadi ini. bujang gadis belum tentu bisa di tahap sekarang yang jadi bisa pede depan orang banyak, terus kenal sama Keisha, bisa datang ke Palkomtek langsung. Oh iya, kalian tadi kan udah Mbak undang ke sini nih. Iya. Sebelumnya kalian tahu nggak Palkomtek itu tempat apa? Kalau dari Raihan sendiri, sepengetahuan Raihan itu tempat kuliah dan kursus juga Kak? Tempat kuliah dan kursus. Kalau Keisha? Di sini itu menurut Keisha Palkomtek ini kayak tempat dimana kita mau belajar tentang kursus tentang media informatika dan sebagainya. Oh, tempat kursus ya. Ya. Oke. Rehan tadi benar, tempat kursus dan tempat kuliah, dan kebetulan yang di sini ini lembaga kursusnya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Iya, ini apa namanya? Tempat kursus atau lembaga kursus kita. Nanti buat teman-teman juga yang nggak apa namanya, teman-teman kalian yang belum tahu, nanti kalian udah dapat informasi lebih lanjut tentang Palkomtek ya. Iya. Di Palkomtek itu merupakan lembaga kursus yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kampusnya kita ada, Rehan? Ada Ada. Di mana? Tebak di mana? di depan Hermina. Betul banget, Rehan, di depan Rumah Sakit Siti Hermina. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya itu Rehan sama Keisha. Ada nggak nih perubahan yang signifikan, perubahan dalam hidup kalian tentang kayak waktu, terus perubahan apa aja deh dalam hidup kalian setelah kalian mengikuti organisasi yang awalnya memang kalian belum pernah mengikuti organisasi sama sekali? Kalau dari Keisha itu mungkin bisa memanage waktu. Dari sebelumnya Keisha itu kayak males sama kegiatan ini, sama kegiatan itu, dan Keisha juga nggak bisa membagi waktu. Tetapi sudah Keisha memasuki organisasi ini, Keisha bisa memanage waktu Keisha. Minus waktu. Ya. Biasanya tuh apa-apa mager ya mungkin Iya. ya. Oke, kita setipe Keisha. Biasanya Keisha tuh apa-apa mager, apa-apa males. Sekarang setelah mengikuti organisasi ini jauh lebih, oh kok harus gerak nih, itu ya mungkin ya. Kalau Rehan? Kalau dari Raihan sendiri banyak Kak, mulai dari pola hidup itu mungkin dari bangun sehari-hari aja berubah Kak. Yang awalnya libur itu biasa bangun jam 11 atau jam 10, waktu itu bisa jam 7 atau jam 8 sudah bangun Kak, karena mau ikut karantina Kak, begitu Kak. Terus juga dari cara ngomong, PD, dan juga
masuk di Bujang Gadis ini harus juga merawat diri Kak, gitu Kak. Merawat diri itu gimana tuh, Rehan? Dengan cara merubah penampilan Kak. Merubah penampilan ya? Iya. Penampilan. Oke, merubah penampilan. Jaga image juga gitu. Oh, jaga image-nya gimana tuh? Jaga image-nya. Jaga image jaga merubah penampilan apa pacar Rehan nanti nggak bakal overthinking ya? Kalau Rehan tiba-tiba berubah jadi gimana gitu? Tidak. Enggak ya? Oke, enggak. Berarti pacar sama-sama ngerti Keisha. Oke. Memang butuh Rehan sekarang cari pasangan tuh yang sama-sama ngerti ya. Betul Kak. Oke, Rehan dan Keisha ini kan udah banyak banget nih organisasinya, udah ikut eskul Padus, Keisha terus ikut ngejob juga di Sanggar, Rehan tadi ikut pelatihan tembak, liar, terus Keisha tadi juga ikut taekwondo. Nah, ngomong-ngomong dari semua prestasi kalian itu yang mana nih yang memang benar-benar hobi dan yang mana yang memang iseng-iseng? Yang iseng-iseng itu mungkin di pas taekwondo. Karena Keisha juga kayak disuruh sama kedua orang tua Keisha biar Keisha tuh ada pengalaman bela diri. Iya, bela diri. Iseng-iseng itu taekwondonya dari umur berapa? Dari SMP kelas 8. Kelas 8. Kalau Rehan? Kalau untuk iseng-iseng itu ya ditembak sama futsal sebenarnya kalau untuk iseng-iseng. Kalau untuk hobi itu ada di biliar. Oh, di biliar. Karena sekarang mungkin semua orang tuh biliar dijadiin hobi semua ya. Karena memang kayaknya lagi tren juga sekarang ya biliar ya. Jadi dijadiin hobi, salah satu hobi sekalian nongkrong ya Keisha ya. Jadi sekalian nongkrong, sekalian hobi. Oke, untuk kalian sendiri nih, pasti kalian udah punya planning nih ya untuk 2 tahun ke depan atau bahkan untuk tamat sekolah nih mau kemana. Mungkin kalian punya planning sendiri. Kalau Rehan sama Keisha sendiri apa tuh planning ke depannya setelah tamat sekolah? Atau mau tetap biasanya kalau udah tamat sekolah masih bisa aktif ya di Bujang Gadis atau memang nggak bisa lagi? Iya bisa lah, Tergantung. Itu gimana tuh caranya? Kalau misalkan kita jadwalnya padat ya sebisa kita mungkin Kak. Kalau kita bisa menghadiri di organisasi, kalau tidak memungkinkan untuk hadir tidak. Gitu. Oh, itu jadwal kalian kumpul itu biasanya di hari weekend aja atau weekdays juga? Tentu Kak. Nah, Iya. Kalau memang memungkinkan untuk kumpul ya kalian kumpul. Apalagi ada event di sekolah ya. Betul. Kayak FLS kalian Iya, ikut terlibat Iya. terlibat juga. Berarti Bujang Gadis ini biasanya juga cukup luar biasa. Ngomong-ngomong, berapa pasang nih yang udah lulus kemarin tuh kan kayaknya ada 10 pasang lebih ya yang Betul. ikut seleksi. Itu ada berapa pasang yang lulus seleksinya? Dari awal kalian karantina sampai kalian titik sekarang. Boleh dong diceritain dulu? Kalau nggak salah itu yang lulus pasmi itu mungkin sekitar 24-an, 15 pasang. 15 pasang. Oke. Kemudian dieliminasi lagi menjadi 10 pasang gadis dan 10 pasang puja. Baru diseleksi lagi di acara yang kemarin ya? Iya, dan ditentukan predikat. Iya. Oh, pelatihan. 10 pasang itu udah pasti lulus dan yang membedakan itu yang bujang gadisnya Iya. sama yang Yang gelar-gelar. gelar-gelarnya yang kayak gadis favorit, terus ada apa lagi nih? Persahabatan, fotogenik. Fotogenik ya, biasanya ada fotogenik. Harapan 1, harapan 2, dan harapan 3, ada wakil 1, ada wakil 2. Wakil 2, Dan sama fotogenik. ada berbakat. Iya. Berbakat. Berarti dia memang benar-benar diseleksi. Kalau kalian ini kemarin juga Mbak dengar itu ada di vote via SMS ya? Atau Iya, ada itu via pakai uang. Oh, pakai uang vote-nya itu. Jadi kayak di acara Indonesia Idol ya. Keren banget loh. Itu siapa tuh yang merancang semua itu? Yang merancang itu semuanya dari kakak-kakak. Iya. Oh, memang dari zaman ke zaman ya Iya. udah vote-vote kayak gitu. Berarti memang pakai uang. Itu berapa tuh kalau vote kayak gitu? Itu dari mulai 10.000 itu dapat 10 poin hingga 100.000
kamu dapat 100 poin. 100 poin. Yang terbanyak yang bujang gadisnya tadi ya. Iya. Vote terbanyak. Itu dari vote, terus dari penilaian dewan juri juga ya Iya. kemarin Ya, ya. penilaian saat karantina juga. Oh, karantina juga dinilai. Iya, Kak. Jadi karantina itu kalian tuh selain fisik, latihan itu mungkin ada soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan atau enggak? Banyak Kak yang masuk di opini Kak. Opini itu public speaking Kak. Oh, public speaking. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, kemarin kan kalian kan pertanyaan itu random tuh ya. Iya, random. Itu memang bener-bener random atau gimana tuh? Iya benar. Itu benar-benar random. Bener-bener random. Jadi kalian jawabnya itu sepengetahuan kalian aja. Betul Iya. Kak. Oh betul. Tapi kalian hebat loh. Sampai kayak mungkin kalian tuh pas latihan itu kalian pede itu, tapi nggak semua orang tuh bisa yang benar-benar di depan orang tua apalagi kan. Betul, Di kan? depan orang rame, terus yang awalnya nggak bisa ngomong, yang awalnya juga nggak pernah ikut organisasi, tiba-tiba dapat pertanyaan dadakan, ngomong di depan umum, disaksiin sama orang tua, yang pastinya orang tua pasti udah siap foto, ya kan? Udah siap video, karena Mbak Wina kemarin sempat datang tuh, wow, sampai ketika kalian satu-satu jawab itu acaranya tuh luar biasa banget, sampai merinding, wow, keren loh. Padahal anak SMA yang menyiapkan semua acara itu kan masih kalian semua kan? Iya. Iya. Sampai kemarin, wow, hebat banget. Oke, berarti untuk planning kalian ke depan itu apa tuh setelah tamat sekolah? Apakah kalian mau lanjut kuliah, atau kalian mau nganggur dulu, atau kalian mau langsung nikah, Rehan? Atau gimana nih? Boleh dong di spill sedikit. Kalau dari Keisha sendiri itu mungkin tamat sekolah mau lanjut sekolah kedinasan yaitu STAN. Oh, STAN. Udah mempersiapkan, ada yang dipersiapkan dari sekarang atau belum? Mungkin yang dipersiapkan itu kayak bimbel-bimbel. Oh, bimbel-bimbel. Berarti Keisha ini selain organisasi dan event-event yang di luar sana, Keisha juga nyambilin bimbel ya, bimbel-bimbel SKD. Mungkin belum dulu untuk itu, mungkin kelas 12 aja Kak untuk saat ini masih bimbel kayak pada umumnya mungkin BTA, Kanisa. Oh, kayak gitu. Kalau Rehan? Kalau untuk Raihan sendiri itu Kak belum tahu nih Kak mau lanjut ke Apa Rehan ini langsung mau nikah ya Keisha? Tamat sekolah. Tidak Kak. Iya. Untuk itu Raihan pengen kuliah atau masuk tes dari polisi belum ini Kak, belum tentuin Kak gimana Kak. Jangan belum ditentuin, jadi harus ditentuin dari sekarang ya Keisha ya, kayak Keisha. Jadi Keisha tahu tamat sekolah Keisha mau lanjut kemana. Mungkin nanti Rehan dapat rezekinya langsung jadi akpol ya. Aminin dulu aja. Oke, dari tadi kita bincang-bincang. Kalian belum nih spill IG kalian apa, nanti bisa di follow sama teman-teman Palkomster di rumah. Keisha apa tuh IG-nya? Boleh dong di spill. Nanti editor bantu di bawah sini ya. Kalau IG Keisha itu @Keisha, A-nya double ada 3, Ramadini _. Rehan apa tuh? Kalau yang Raihan itu @e_e_a_n_n jadi ya. Ean, bukan Rehan, Ean. Jadi AAN ya dipanggil ya. Oke, AAN. Berarti kalian juga kalau dalam ngomong, ketawa itu dilatih ya, nggak boleh yang berlebihan ya. Iya, betul, Kak. Oke. Karena Mbak Wina lihat, wow, sangat bagus-bagus banget, masih kelas 11. Berarti bentar lagi bakal dapet adik kelas ya. Betul, Kak. Bentar lagi di bentar lagi MLS, kalian bakal cari calon-calon penerus kalian. Betul, Kak. Oke, mungkin kapan tuh pembukaan lagi untuk daftar di Bujang Gadis untuk session selanjutnya? Itu mungkin tahun depan Kak. Oh, tahun depan, berarti Awal tahun. awal Awal tahun. tahun. Berarti di tahun ini masih cari yang berminat dulu aja ya. Iya. Boleh dong pesanan-pesan buat adik-adik yang baru masuk di SMA 18 yang memang pengen ikut organisasi Bujang Gadis, buat mereka dikasih motivasinya apa aja yang perlu disiapkan untuk ikut di Bujang Gadis SMA 18. Dari Keisha atau Rehan dulu nih? Atau kalian mau sweet dulu? Siapa yang duluan? Rehan dulu aja. Apa tuh yang perlu disiapkan buat bujang-bujang ya? Yang perlu disiapkan intinya waktu ini.
Waktu. Iya. Waktu tuh gimana tuh Rehan? Boleh dong dijelasin nanti ada di rumah. Waktu tuh gimana Kak? Apa aku cuman butuh jam aja buat ikut Bujang Gadis atau mungkin kayak mental atau apa? Gimana tuh, boleh dijelasin dulu? Yang pertama waktu itu kita tuh harus ngorbanin banget, ngorbanin seperti karantina 3 bulan itu harus kita korbanin banget kan waktu itu, karena waktu itu sangat berguna kan. Waktu itu sangat berguna. Karena setelah 3 bulan itu tidak ada lagi kak kegiatan yang setiap hari untuk berlatih itu nggak ada lagi kak. Jadi cuma selama 3 bulan itu setelah GF sudah kak libur kak. Jadi saran Raihan cuma waktu untuk kami, untuk adik-adik kelas nanti yang ingin ikut organisasi. Kalau Keisha? Kalau dari Keisha, semangat dan terus ambil kegiatan positif dari hal tersebut dan jangan takut untuk nyoba hal yang baru. Oke, jangan takut untuk nyoba hal yang baru karena kalian sendiri berdua juga nggak takut ya buat coba hal yang baru. Iya, betul. Oke, sekali lagi selamat buat Keisha dan Raihan udah terpilih menjadi bujang dan gadis favorit di SMA Negeri 18 Palembang. Selamat melaksanakan tugas kalian, semoga kalian amanah dan semoga kalian bisa nanti untuk melanjutkan perjuangan kakak-kakak tingkat kalian yang pastinya bentar lagi atau tahun depan itu udah lulus, hitungan bulan itu mereka udah lulus, jadi kalian yang bakal lulusin kerja keras mereka selama ini. Jadi semangat buat kalian, selamat juga. Mungkin podcast kali ini sampai sini aja, nanti kita next bakal kedatangan gadis pemenang ya, bujang dan gadis dari SMA 18 langsung. Ini nanti di next podcast nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bujang dan gadis tersebut. Untuk Keisha dan Raihan, terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat kesini. Oke, sama-sama. Udah jauh-jauh, tadi juga hujan loh Pak Komster, udah nyempatin jauh-jauh kesini buat ngobrol sama Mbak Wina. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di hari libur ini. Oke, mungkin sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. See you di next video. Bye-bye.